Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang tugas SKM. Sebelum memulai menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama dari saya, perkenalkan nama saya Fazli Ardana dengan NIM 11032021877. Perkenalkan nama saya Ivan Farhanda Prayoga dengan NIM 11032040035. Perkenalkan, nama saya Fasya Diva dengan NIM 11032001499. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Nah, di sini pada soal nomor 1 ada sebuah rangkaian transfer function yang bersifat closed loop yang dimana rangkaian tersebut harus kita sederhanakan. Untuk cara penyederhanaannya terdapat step by step yang harus dilakukan sehingga rangkaian tersebut dapat sederhana. Kita langsung saja ke step pertama. Untuk step pertama, kita menggunakan transformasi moving a pick-off point ahead a block, yang dimana pick-off point yang berada di depan blok 1/S ini akan dipindahkan ke sebelum blok 1/S ini, yang nantinya akan seperti ini. Yang dimana pick-off point ini akan menghasilkan blok ini 1/S yang akan tersambung ke summing point ini. Ini pick off pointnya sudah tidak ada. Yang nantinya untuk rangkaian step pertama akan seperti ini. Untuk step kedua itu kita menggunakan transformasi combining blocks in parallel, yang dimana kita akan mengombinasi kedua blok ini secara paralel. Yang rumusnya itu /G1 ditambah G2, yang dimana G1 ini adalah 5 dan untuk G2 ini adalah 1/S. Jika dijumlahkan akan hasilnya 5S plus 1/S, yang nantinya rangkaiannya akan seperti ini. Pick up point ada di sini dan isi dari blok ini adalah 5S plus 1/S, yang nantinya akan tersambung ke sini dan menghilangkan summing point ini, dan nanti akan langsung tersambung ke summing point yang berada di sini, yang nantinya untuk rangkaian step 2 ini akan seperti ini. Untuk step ketiga yang akan kita lakukan yaitu menggunakan transformasi moving a pick off point behind of a block, yang dimana pick off point yang berada di sebelum blok 1/S ini akan kita pindahkan ke sini, yang nantinya pick off point ini akan menghasilkan blok yang jumlahnya itu dari penjumlahan S/1 ini. S/1 yang jika dijumlahkan yaitu S, yang akan tersambung ke blok 5S plus 1/S dan tersambung lagi ke summing point ini. Ini pick up point-nya sudah hilang. Yang nantinya untuk rangkaian step 3 itu akan seperti ini. Nah, untuk step keempat kita menggunakan transformasi combining blocks in cascade, yang dimana kita akan mengkombinasikan kedua blok ini sebelum pick off point dan setelah pick off point untuk kedua blok ini, yang dimana rumusnya itu adalah G1 dikali G2. Pertama-tama kita kombinasikan dulu dua blok yang atas sebelum pick off point ini. Untuk G1 nya yaitu 10 plus S plus 5, untuk G2 nya yaitu 1/S. Jika dijumlahkan itu hasilnya 10/S kuadrat plus 5S. Untuk yang bawah kita akan kombinasikan kedua blok ini. Untuk G1 nya yaitu 5S plus 1/S, untuk G2 nya yaitu S, yang dimana jika dijumlahkan G1 dikali G2 hasilnya adalah 1 ditambah 5S.
yang nantinya untuk rangkaian step 4 akan seperti ini. Nah, untuk step kelima ini kita akan menggunakan transformasi eliminasi feedback loop. Kita akan menghilangkan feedback loop ini, yang di mana caranya adalah kita akan mengkombinasikan blok sebelum pick off point dan setelah blok pick off point. Ini kita akan kombinasikan dengan rumus G per 1 ditambah G dikali H, yang dimana G-nya ini adalah 10 per S kuadrat ditambah 5S, dan untuk H-nya yaitu 1 ditambah 5S, yang dimana jika dijumlahkan yaitu hasilnya adalah 10 per S kuadrat ditambah 55S plus 10, yang nantinya ini untuk rangkaian step 5 akan seperti ini. Ini sudah kita sederhanakan semuanya. Kita temukan T-nya yaitu 10 per S kuadrat ditambah 55S ditambah 10. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tugas nomor 2. Di sini kita bisa lihat soalnya diketahui M masanya itu 10 kg, konstanta pegasnya itu 60, dan B-nya itu 50. Di mana FT-nya itu sama dengan 0, terus kecepatan awalnya itu sama dengan 0, dan posisi awalnya itu Y0 sama dengan 2. Lalu di sini kita disuruh mencari respon sistem dari YT. Untuk menemukan respon sistem, kita harus gunakan transformasi Laplace, di mana di sini ada penurunan rumusnya, yang nanti kalau disederhanakan menjadi seperti ini. YT sama dengan MT plus B dikali Y0 per MT kuadrat plus BT plus K. Kan tadi udah ada nilai-nilainya kan, M, K, sama B. Kita langsung substitusin aja. Jadinya YT sama dengan 10T plus 50 dikali 2 per 10T kuadrat ditambah 50T plus 60. Nanti kita dapetin hasilnya ini. Karena ini pecahannya kan masih besar nilainya, jadi kita sederhanain aja dibagi 10. Jadi 2T plus 10 per T kuadrat plus 5T plus 6. Nah, ini tuh kita mau faktorin si pembilang sama penyebutnya. Buat pembilangnya di persamaan 1, ini kan 2T plus 10. Kita pindah ruasin si 10-nya. Jadi 2T sama dengan min 10, T sama dengan min 5. Berarti nanti di atas itu dapat T plus 5. Ini buat persamaan pertama. Sedangkan untuk penyebut, ini kan persamaan kuadrat ya. Kita faktorin aja langsung. Nanti dapatnya T plus 3 dikali T plus 2. Nah, pembilang itu adalah PS, sedangkan penyebut itu QS. Atau biasa disebut dengan kalau pembilang itu zeros, kalau penyebut itu poles. Jadi, dari persamaan yang kita dapat tadi, kita dapatkan zerosnya itu kan min 5 nih, yang ini. Terus, polesnya itu min 3 sama min 2. Lanjut ke partial equation. Setelah kita dapat persamaan tadi, kita ubah ke pecahan parsial. Di mana caranya itu bisa dilihat di sini, udah saya cantumin juga. Kita dapetin pecahan parsialnya itu K1 per T plus 2 ditambah K2 per T plus 3, di mana K ini adalah koefisien. Nah, setelah dapat persamaan pecahan parsialnya, kita hitung nilai dari K1 dan K2. Di sini rumus dari K1 itu T-1 dikali PS per QS. Nah, T yang dipakai adalah T1. Nah, T1 tuh yang mana? Ini nih, ini T1, ini T2. Berarti T1-nya itu adalah min 2, T1 min 2, sedangkan T2-nya itu adalah min 3. Kita langsung masukin aja ke rumusnya. Jadi kan T plus 2 dikali PS-nya tadi T plus 5 dikali QS-nya T plus 2 per T plus 3. Nah, ada yang sama nih, kita coret aja, lalu kita masukin T-nya ke sini. Jadi nanti hasilnya dapat 3.
Sama aja kayak K1 buat cari K2-nya kita pakai T yang T2 berarti kan min 3. Terus di sini ada yang sama nih T plus 3 dicoret aja. Nanti dapat hasilnya adalah min 2. Nah, setelah kita dapat K1 sama K2-nya, kita masukin ke persamaan yang di sini. Berarti kan K1 3, 3 per T plus 2 ditambah K2-nya itu kan min 2. Jadi kan min 2 per T plus 3. Lalu selanjutnya kita ubah ke inverse Laplace. Jadi untuk mencari YT ini kita gunakan transform inverse Laplace, di mana YT-nya itu inverse Laplace dari 3 per T plus 2 ditambah inverse Laplace dari min 2 per T plus 3 didapetin hasilnya segini. 3E pangkat min 2T min 2E pangkat min 3T. Atau kalau mau lebih jelasnya, saya juga udah tampilin di sini. Jadi hasilnya kita dapat segini. Nah, udah dapet nih tadi inverse Laplace-nya. Dari tabel transformasi Laplace yang pertama, itu kan tadi persamaan kita itu kan E pangkat min AT. Nah, E pangkat min AT. Berarti Fs-nya itu adalah 1 per S plus A. Jadi hasil akhirnya YT yang kita temukan adalah 3E pangkat min 2T min 2E pangkat min 3T. Dari sini kita bisa gambar grafiknya. Ini grafiknya. Saya pakai GeoGebra untuk gambar grafiknya, dan ini hasil grafiknya. Saya Fazri Ardana dari kelompok 3 akan menjelaskan penjelasan dari jawaban soal nomor 3. Nah, dari soal nomor 3 ini kita mencari nilai G, nilai GS dan HS. Nah, untuk mencarinya itu diagram A ini kita reduksi menjadi hampir sama seperti diagram B ini. Nah, yang pertama itu kita gunakan row 4. Nah, nanti 1 per S tambah 5-nya itu yang dari kiri sini pindah ke kanan. Nah, setelah dipindahkan nanti ada nilai 1 per G. Nah, ini kan G-nya itu 1 per S plus 5. Jadi tulisnya di sini tuh 1 per S plus 5. Nah, habis itu kita bisa ubah 1 per S plus 5 itu menjadi S plus 5 aja. Tinggal nilai 1 dicoret aja ya, nanti jadi S plus 5. Setelah itu kita gunakan row 3. Nah, nanti yang 1 per S plus 10-nya itu kita pindahin ke kiri, ke ini ke bagian dalam sini nih. Nah, setelah pindahkan nanti nilai atasnya nilai H-nya itu jadi 1 per S plus 10. Nanti sama aja kayak yang tadi. Jadi nilai angka 1 kita coret aja jadi S plus 10 aja hanya. Nah, setelah dipindahkan ininya dan nilai G-nya S plus 10 ini, nah nilai G di sini itu kita satuin. Nah, jadi hasilnya tuh 1 per S² tambah 15S ditambah 50. Nah, kenapa bisa jadi S² plus 15S plus 50? Nah, tadi S plus 5 dengan S plus 10 itu dikali. Jadi S kali S, terus S kali 10. Nah, terus 5 kali S, 5 kali 10. Nah, kalau S kali S kan tadi S², terus S kali 10 itu 10S. Nah, setelah itu 5 kali S itu 5S. Nah, terus 5 kali 10 itu 50. Nah, ditambah nanti yang 10S dan 5S-nya jadi 15S. Nah, hasilnya itu jadi S² plus 15S plus 50. Nah, setelah itu eh, kita gunakan rule 6. Jadi ini kita gabungin 1 per S² plus 15S 50 digabungin dengan S plus 5-nya itu digabungin dengan S per S² plus 15S plus 50. Nah, cara penggabungannya tuh seperti ini. 1 per S² plus 15S 50 tuh per 1 ditambah S plus 5 per S² plus 15S plus 50. Ini kenapa ada nilai satunya? Karena pada diagramnya ini kan ini plus minus. Kalau plus minus itu nanti 1 plus, tapi kalau ininya dua-duanya plus, itu jadi 1 minus. Nah, setelah itu 1 per S² plus 15S 50 itu eh, per S1 ditambah S plus 5 per S plus 10 S plus 5 ini kenapa S10 sama S plus 5? Karena ini kita sederhana apa? Ini kan bisa disederhanakan jadi ini S plus 50 jadi S plus 5. Nah, setelah itu 1 per S².
1 per S kuadrat plus 15 50 per 1 ditambah 1 per S plus 10. Kenapa ini S plus 10 aja? Karena kan tadi S plus 5 di atasnya. Jadi kita coret. Jadi 1 per S plus 10. Nah, setelah itu kita ini sederhanakan lagi kayaknya. 1 per S kuadrat plus 15S plus 50 per S plus 10 plus 1 per S plus 10. Setelah itu S plus 10 kita sederhanakan jadi S plus 10 per S kuadrat plus 15S plus 50 dikali S plus 11. Nah, setelah itu S kuadrat plus 15S plus 50 kita sederhanakan kayak gini lagi jadi S plus 10, S plus 5. Nah, ini kan S plus 10 per S plus 10, S plus 5, S plus 11 kan. Nah, S plus 10-nya itu kita coret. Jadi sama dengan 1 per S plus 5 dikali S plus 11. Setelah itu ini S plus 5 sama S plus 11 itu kita kali. Nanti jadinya S kuadrat plus 16S plus 55. Jadi nilai G yang kita dapatkan itu 1 per S kuadrat plus 16S plus 55. Nah, nilai H-nya itu yang kita dapatkan S plus 10.